Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Ditama dari SI4507. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kepemimpinan dan komunikasi interpersonal dengan topik menghindari miskomunikasi. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Semua manusia tidak dapat mencapai apa yang ia inginkan tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu berinteraksi dengan orang lain. Cara berinteraksi dengan orang lain bisa dilakukan dengan melakukan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung, atau bisa disebut komunikasi interpersonal, merupakan komunikasi yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Sedangkan komunikasi yang tak langsung merupakan komunikasi yang dilakukan dengan bantuan alat maupun media sosial. Komunikasi dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, di sekolah, di kampus, di kantor, di lingkungan, masyarakat, dan tempat-tempat lainnya. Komunikasi digunakan di setiap aspek kehidupan kita. Namun, tidak sedikit juga komunikasi yang berjalan lancar, karena setiap individu pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda, begitu pula dengan cara pemahaman dari setiap individu tersebut. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi, atau yang sering disebut juga dengan miskomunikasi. Dari miskomunikasi tersebut dapat menimbulkan konflik yang mengarah pada perpecahan. Apabila ini terus terjadi, maka akan membuat situasi tidak kondusif. Maka dari itu, kita perlu mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Oke, sekarang kita memasuki komunikasi. Apa sih sebenarnya arti dari komunikasi tersebut? Komunikasi dapat diartikan sebagai pemberitahuan suatu pesan yang dikirim dari satu pihak ke pihak lainnya dengan bantuan suatu media. Komunikasi dilakukan oleh komunikator dan ditujukan kepada komunikan. Komunikasi efektif terjadi karena pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat ditangkap dan diterima dengan baik oleh komunikan. Sehingga hal tersebut tidak terjadi salah persepsi atau miskomunikasi. Lalu ada miskomunikasi. Arti miskomunikasi itu sendiri yaitu kegagalan memaknai informasi atau pesan antara pengirim dan penerima, baik dua orang atau lebih. Contoh dari miskomunikasi dapat kita rasakan saat mengerjakan tugas kelompok bersama. Biasanya miskomunikasi terjadi ketika ketua kelompok membagikan tugas namun tidak jelas kepada siapa tugas itu ditujukan. Sehingga teman sekelompoknya mengerjakan tugas yang sama. Hal ini dapat menyebabkan konflik karena kedua pihak sama-sama tidak ingin mengerjakan tugas yang lainnya yang belum diselesaikan. Lalu, apa sih penyebab dari miskomunikasi? Nah, miskomunikasi dapat disebabkan karena satu, kurang atau tidak memahami inti pembicaraan. Kurangnya pemahaman akan pembicaraan dapat terjadi karena beberapa hal. Salah satunya yaitu tidak menyimak dengan seksama apa yang sedang dibicarakan. Menyimak sebuah informasi secara sebagian saja juga membuat kesalahan persepsi antara pemberi dan penerima pesan. Yang kedua yaitu asumsi. Asumsi dapat diartikan sebagai dugaan yang dianggap benar, tapi kebenarannya tidak pernah dikonfirmasi. Dalam komunikasi akan lebih baik jika memastikan bahwa asumsi yang kita berikan itu tepat atau tidaknya. Lalu yang ketiga ada ketidakjelasan. Ketidakjelasan atau ambiguitas dapat terjadi karena sebuah pesan tidak tersampaikan sepenuhnya. Kejelasan juga dapat terjadi karena pemberi
pesan salah ucap, konteks yang tidak jelas, atau informasi pesan yang tertinggal. Dan yang terakhir yaitu kelebihan informasi. Selain faktor-faktor yang sudah saya jelaskan, miskomunikasi juga bisa terjadi ketika informasi yang diterima terlalu banyak atau berlebihan. Oleh karena itu, disarankan untuk memilah terlebih dahulu informasi yang ingin disampaikan berdasarkan skala kepentingannya. Nah, ada nih cara menghindari miskomunikasi. Yang pertama yaitu menjadi pendengar yang baik. Ketergesaan individu dalam menangkap informasi juga dapat menyebabkan miskomunikasi. Karena itu, langkah pertama yang dapat dilakukan jika tidak terjadi miskomunikasi yaitu dengan menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik dapat dilakukan dengan cara mendengarkan lawan bicara dengan cermat, seksama, konsentrasi, dan meningkatkan memori percakapan. Yang kedua, dapatkan informasi selengkap mungkin. Untuk menghindari miskomunikasi, kita juga perlu untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sudah lengkap. Tanyakan sedetail mungkin apa yang ingin dan perlu untuk diketahui. Yang ketiga, sampaikan informasi dengan jelas. Hindari menjelaskan secara berbelit-belit, menimbulkan ketidakjelasan, dan sebisa mungkin tidak menggunakan kata yang bermakna ambigu. Sebaiknya pemberi pesan memilah terlebih dahulu informasi yang hendak disampaikan agar pesan yang penting tidak terlewatkan. Yang keempat, bersikap jujur dalam berkomunikasi. Miskomunikasi sebenarnya bisa dihindari apabila setiap individu bersikap jujur. Maka dari itu, jujurlah ketika ada pesan yang belum dipahami, agar pemberi pesan dapat menjelaskan lebih lengkap dan penerima tidak kebingungan lagi. Yang terakhir, berhenti berasumsi tanpa konfirmasi. Jangan biasakan berasumsi saat memberi pesan sedang menjelaskan pesan tersebut. Usahakan untuk memahami apa yang dimaksud dan tidak berasumsi terlebih dahulu sebelum pemberi pesan selesai menjelaskan. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan, maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.